Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Allah masih memberi kita nikmat usia. Sehingga dengan nikmat usia itu, kita sampai pada hari ini, hari kelima di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah, dan kita diberikan kemampuan serta kekuatan oleh Allah untuk dapat menghindarkan diri dari segala maksiat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika pada video sebelumnya, pada video hikmah Ramadan hari keempat, saya menyampaikan tentang hikmah puasa untuk membina, mendidik pribadi yang sabar dan syukur. Maka kali ini hikmah Ramadan akan menyampaikan tentang hikmah puasa membentuk pribadi yang jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu di antara sekian banyak hikmah disyariatkannya puasa Ramadan adalah kita selama 1 bulan ditarbiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang jujur. Apa kaitannya ibadah puasa dengan lahirnya manusia-manusia yang jujur? Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah maklum bersama bahwa ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang unik dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Keunikannya karena puasa ini adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung apakah seseorang itu sedang melakukannya atau tidak. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya seperti salat, zakat, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lain yang semua itu bisa dilihat. Orang salat bisa dilihat oleh orang lain. Ketika kita berhaji bisa dilihat, diketahui oleh orang lain. Kita umroh, kita sedekah, kita mengeluarkan zakat diketahui oleh orang lain. Tapi ibadah puasa ini ibadah yang sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Setiap orang bisa saja dia mengatakan bahwa saya sedang berpuasa, padahal dia tidak berpuasa. Bisa saja orang itu berpura-pura puasa, dia berpura-pura terlihat lemas, terlihat lapar, bibirnya kering, tapi itu tidak menjadi indikator dia sedang berpuasa. Itu tidak mengindikasikan seseorang puasa. Orang yang bibirnya kering belum tentu ia berpuasa. Orang yang banyak meludah juga belum tentu dia sedang berpuasa. Orang yang kelihatan kurus, kelihatan lapar, kelihatan lemas, belum tentu juga pada waktu itu dia sedang berpuasa. Disinilah saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, letak benang merah yang menghubungkan antara ibadah puasa dengan pendidikan kejujuran. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu jujur? Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta ataupun tanggung jawab. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita agar kita tetap bersikap jujur, agar kita selalu bersama-sama orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur.
Jujur adalah jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi bahwa sesungguhnya as-sidq, kejujuran, sikap jujur, yahdi ilal birri, itu menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan dia, menghantarkan seseorang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi di dalam lanjutan hadis tersebut mengatakan, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Nabi, dan sesungguhnya seseorang bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seseorang yang jujur. Sebaliknya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan dari kejujuran adalah kebohongan, al-kizbu. Nabi menyampaikan, wa innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kata Nabi, sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan, menunjukkan kepada keburukan-keburukan, dan kejahatan, keburukan itu menunjukkan, menghantarkan dia menuju neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa maka dibinalah sikap kejujuran diri kita. Kejujuran lahir dari adanya sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan hadirnya pengawasan Allah di setiap saat, dimanapun dia berada, maka dia akan menjadi pribadi yang jujur. Orang yang merasakan selalu dilihat oleh Allah, maka ia tidak akan berani berbuat dusta. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan kata Allah, dia bersama kamu di mana saja. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita sedang berpuasa, rasa hadirnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan muncul, sehingga seseorang, meskipun bisa saja dia punya banyak kesempatan untuk berbuat curang ketika berpuasa, saat dia di rumah sedang sendiri, tidak ada siapapun, di rumah ada makanan, perutnya terasa lapar, kalaulah seandainya dia makan tidak akan ada seorang pun yang mengetahui, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa meskipun tidak ada orang yang tahu bahwa dia makan, tapi Allah melihatnya. Atau ketika dia sedang berwudu di siang hari, dia sedang haus-hausnya, lalu dia berkumur, seandainya saja dia berniat untuk meminum sebagian dari air kumurnya. Jangankan orang yang jauh, mungkin orang yang di sampingnya sedang bersama-sama berwudu pun tidak akan mengetahui bahwa dia meminum sebagian air dari air kumur-kumurnya itu. Tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Dia sadar Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap muraqabah inilah yang penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa melatih kita untuk memiliki sikap itu. Sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar atau tidak, seringkali kita lebih takut akan pengawasan manusia daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita hindari adalah penglihatan orang,
bukan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita hindari adalah pendengaran orang, bukan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan maksiat, maka yang kita pikirkan adalah ada orang yang melihat atau tidak. Ada orang yang tahu atau tidak saya melakukan maksiat. Dia lupa bahwa kalaupun tidak ada seorang manusia pun yang melihat berbuat maksiat, Allah selalu melihatnya. Ketika kita mau berbuat dusta, mau berkata bohong, yang kita pikirkan adalah apakah orang yang mendengar akan tahu kebohongan saya atau tidak. Dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Ketika kita sedang menggunjing orang, sedang membicarakan orang, biasanya kita berbicara dengan cara bisik-bisik. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kita. Kita lupa bahwa Allah Maha mendengar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari ibadah puasa, melatih diri kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang senantiasa merasa selamanya ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia pedulikan bukan lagi penglihatan orang, yang dia pedulikan bukan lagi pendengaran orang. Dia tidak peduli orang melihat, orang mendengar, karena yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang mendengar, dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semoga dengan ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang jujur dan lahir sikap muraqabah dari dalam diri kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.